zusammen, wie geht es euch? Ich hoffe, alles sind gut ya. Nah, kali ini kita kembali lagi nih di podcast collaboration antara IMBSDI dengan HMJ Bahasa Asing. Ini Kak Topa membahas apa nih Kak Topa? Baik, jadi di podcast kali ini kita tuh akan membahas tema yang sangat-sangat penting ya untuk apalagi mahasiswa zaman sekarang gitu kan. Temanya itu yaitu dilema kuliah bahasa Jerman salah jurusan. Yuk kita simak tips dan trik kuliah bahasa Jerman yang efektif. Karena apa kita mengambil tema ini? Karena mahasiswa sekarang itu ya, apalagi mahasiswa bahasa Jerman, kalau menurut penglihatan kita-kita ini ya, merasa kayak mereka tuh salah jurusan. Ketika jumpa atau menemukan tugas yang susah, mereka itu langsung bicara, bilang, aku salah jurusan ini, kenapa aku masuk jurusan ini? Makanya lah kita membuat podcast itu pada hari ini dengan tema tersebut, untuk mengatasi dilema-dilema para mahasiswa. Oke, berbicara mengenai dilema, mungkin setiap mahasiswa nih Kak Topa pasti mengalami, mungkin aku salah jurusan nih, apalagi di semester 1 ini ya kan, mau mengulang tapi udah banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, Ya, di podcast betul. kali ini kita akan menggubris bagaimana mengatasi dilema atau rasa insecure yang ada pada teman-teman sekalian, supaya jurusan itu pas di hati. Karena jurusan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung bagaimana kita menginterpretasikan. Oke, sebelum itu mari kita berkenalan dengan MC-MC yang keren ini. Perkenalkan, saya Abigail Retu Simbolon selaku Master of Ceremony pada podcast kali ini. Dan rekan saya? Ya, perkenalkan nama saya Mustafa Wia selaku Master of Ceremony pada podcast kali ini. Oke, ini Kak Topa kita ngundang nih salah satu guest star kita yang tercantik, terkece, termanis se-Unimed sedunia mungkin ya Kak Topa. Iya, betul sekali. Iya betul. Kepada Kak Maya, mohon untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh dunia bahwa Kak Maya ini orang terkece, terpintar, termanis sejagat raya. Halo semuanya, Halo perkenalkan Kak. nama. Oke, nama saya Maya Arstia, jadi saya mahasiswi pendidikan bahasa Jerman Unimed. Sekarang saya berada di semester 6. Oke, sekian. Oke, terima kasih buat Kak Maya yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi tips dan trik dilema tentang jurusan bahasa asing ini. Tentunya rasa berterima kasih kami dari dua organisasi IMBSDI dan HMJ. Kami sangat berterima kasih dan semoga pada podcast kali ini membawa benefit yang luar biasa bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik nih Kak, langsung saja ya kan Kak, kita untuk melakukan sharing session nih kepada Kak Maya untuk gimana sih bahas tentang tema ini dan mengatasi dilema-dilema mahasiswa bahasa Jerman, betul kan? Iya, betul banget nih Kak Topa. Mungkin Nah, bisa pertanyaan pertama Kak Topa. Erste baik Frage. nih. Oke, di Erste Frage pada sharing session kali ini yaitu Kak Maya selama di perkuliahan bahasa Jerman ini apa sih kesulitan-kesulitan yang Kak Maya hadapi dalam perkuliahan ini dan apa yang Kakak rasakan, apalagi kita itu kan kuliah di Unimed ya kan Kak, kampus yang penuh dengan tugas KKNI. Jadi gimana sih pengalaman Kakak? Jadi kalau kita bicara kesulitan nih, mau jurusan apapun itu termasuk bahasa Jerman, pastilah kita menemukan kayak banyak atau beberapa permasalahan atau kesulitan saat kita menjalani perkuliahan. Ini menurut pengalaman saya dulu nih, apalagi kemarin waktu awal-awal masuk kuliah, waktu saya masih awal kuliah masuk kuliah kan masih zaman pandemi itu, jadi kan perkuliahan hampir 100% itu dilaksanakan secara online. Ya namanya juga kita kuliah atau belajar bahasa yang kita yang mungkin kita butuh effort lebih untuk menguasai atau memahami materinya kan. Terus tuh kayak terlebih lagi
saat itu sedangkan kita waktu belajar bahasa, sedangkan kita offline aja mungkin kita agak sulit menerima, apalagi online gitu perkuliahannya. Nah, saat itu waktu itu saya kayak berpikir nih gimana sih supaya saya bisa kayak aku bisa memahami materinya untuk yang ketinggalan nggak paham waktu jelasin dosen. Jadi aku aja lah ya biar lebih santai. Oke, jadi aku itu lebih kayak memfokuskan atau kayak lebih memberikan waktu khusus lah untuk itu, untuk lebih memahami, untuk mempelajari materi-materi yang saya ketinggalan atau saya belum paham waktu dosen jelasin. Terus tuh alhamdulillahnya kan sekarang kita udah hampir 100% juga kan udah offline, masih paling cuma 1-2 mata kuliah yang masih online. Walaupun kita sekarang udah nggak online, bukan berarti kesulitan yang aku alami itu hilang. Tetap ada sih permasalahan yang aku alami selama pembelajaran offline ini, yang juga namanya juga kita kan kuliah nih di dunia kampus, tahu lah ya dunia kampus itu gimana, yang kita pasti nggak bisa 100% dapat materi semua dari kampus, yang kita butuh effort sendiri, kayak usaha sendiri gimana kita bisa menjalani ke kuliah itu dengan maksimal lah istilahnya. Oke, jadi kalau misalnya dengan itu kayak saya contoh kayak berpikir kan kayak kenapa kok di kampus sulit menerima, gimana sih cara gini 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 gini, kayak mana sih caranya saya supaya bisa paham ini. Oke, dari situ saya kayak ambil langkah untuk saya mengambil kursus bahasa tuh yang bisa mendukung perkuliahan saya, yang bisa mendukung perkuliahan kita lah, maksudnya kursus bahasa Jerman kan. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kursus bahasa, dan alhamdulillahnya dengan itu ya masalah-masalah yang mungkin ada di kampus kemarin saya alami sekarang udah nggak ada lagi gitu, udah teratasi semuanya gitu, demikian. Wah, keren banget ya, Kak. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Maya. Kak Maya ini teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Jerman Unimed yang pernah ujian di Gute Institut dan mendapatkan sertifikat B1. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, B1 ini cara mendapatkan sertifikat ini tergolong yang sukar ya, Kak Topa ya. Iya, benar Apalagi ini. harus tes Huren, apalagi di Huren ini payah kali kan Kak Topa. Iya, apalagi ngomongnya itu kayak bercampur dengan angin-angin gitu ya, nggak seperti kita berbicara biasanya. Jadi, apalagi ini level B1 itu bakalan susah banget gitu ya kan, Kak? Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Maya, bagaimana sih tips dan trik yang Kakak lakukan untuk mencapai sertifikat B1 ini? Kami mau dengar nih Kak Maya, siapa tahu kami termotivasi nih, kami pengen langsung detik ini juga mau belajar ya dengan Kak Maya. Bisa nih Kak, langsung di sharing aja tips dan trik biar bisa dapat sertifikat B1. Oke, kalau kita bicara tips dan trik apa ya, kalau menurut saya pribadi ya kita dari secara kita pribadi di masing-masing, ya kita harus siap, kita harus kayak membagi waktu khusus, memberikan waktu khusus untuk itu kita. Mau gimana pun kembali lagi ke juga orangnya sih, mau gimana pun kita belajarnya kembali ke orangnya, tapi yang umumnya itu kita harus kayak memberikan waktu khusus untuk itu gitu. Jadi fokus, kita kan udah mahasiswa nih kan, ada kuliah udah besar lah ya kan, jadi kita harus pandai nih memanajemen waktu, kapan kita waktunya kuliah, kapan kita waktunya main. Namanya juga kita masih mahasiswa doang, masih nggak munafik lah kalau kita masih suka nongkrong-nongkrong, saya juga masih suka gitu nongkrong kafe segala macam, tapi kita harus juga fokus ke waktu itu, kita harus punya waktu khusus untuk belajar itu, jadi kita bisa mencapainya, kita juga bisa menjalankan perkuliahan juga dengan maksimal begitu. So, berarti kembali lagi ke diri ya Kak. Iya. Tips dan trik ini. Jadi itu Kak Topa, kalau mengenai tips dan trik ini harus kembali lagi ke diri, harus dimulai dari niat, kemauan, maka semua akan tercapai. Oke, pertanyaan yang kedua nih Kak Maya. Saat ini kan banyak mahasiswa dan mahasiswi, terutama mahasiswa bahasa Jerman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah, sehingga mereka merasa salah masuk jurusan nih. Kayak kita nih banyak tugas nih, KKNI sana sini berapa mata kuliah ya kan, dikali 6.
itu membuat jadi kayak, jurusanku nggak di sini. Terlalu memikirkan yang nggak berguna gitu. Bukan berarti tugas itu nggak berguna, tapi kayak terfokus memang dibagi menjadi dua. Tapi kayak mana sih Kak Maya, istilah salah masuk jurusan menurut Kak Maya sendiri, dan bagaimana Kak Maya sharing supaya mahasiswa atau mahasiswi itu tidak merasa salah jurusan, begitu Kak Maya? Oke, jadi mungkin istilah salah jurusan tuh emang ada kalau menurut aku ya. Emang ada salah jurusan. Itu dia mungkin salah jurusan tuh kayak tadi lah dialami sama orang-orang yang mungkin mereka pilih jurusan sebelum kuliah yang sebelumnya mereka nggak paham passion mereka di mana gitu. Atau mereka hanya sekedar kayak ikut-ikutan teman-teman banyaknya kemana, mereka ikut kemana, tanpa tahu passion mereka yang sebenarnya tuh atau kemampuan mereka tuh di mana. Jadi kalau misalnya kayak yang udah terlanjur nih orang-orang yang kayak udah kayak gitu, misal terlanjur mereka udah merasa udah aku salah jurusan nih, aku nggak bisa nih gimana gimana. Kalau menurut aku kita sekarang nggak ada lagi waktunya untuk menyesal gitu, udah terlanjur gitu, nggak ada lagi gunanya untuk menyesal. Sedang balik lagi kita harus berusaha lah untuk menjalankan perkuliahan dengan maksimal. Caranya itu tipsnya itu kayak kita cobalah belajar untuk mencintai atau untuk menyukai apa yang udah kita tentukan atau apa yang udah kita jalani. Karena kan kalau misalnya nih kita udah suka atau udah cinta sama sesuatu, pasti semuanya yang sulit pasti semua gampang. Mau segala macam tugas atau segala macam, pasti kita semua akan gampang, akan kita kayak senang hati untuk menjalankannya. Jadi kalau misalnya yang merasa salah jurusan atau gimana, cobalah untuk menyukai atau mencintai jurusan yang kalian pilih, jurusan yang kalian jalani sekarang. Karena dengan itu semuanya pasti akan mudah berjalannya dari tugas segala macam. Begitu. Iya, betul banget. Berarti di sini harus mencintai terlebih dahulu ya Kak Maya, supaya apapun kekurangan yang ada di dalam jurusan itu terasa lebih mudah gitu. Kekurangannya mari kita gitu. Gitu Kak Topa, harus mencintai dulu. Seperti Kris Kak Topa nih. Kalau Kak Topa udah orang, apapun kekurangannya akan dimaklumi, akan dimanalisir. Karena itu Kak Topa sudah mencintai, layaknya seperti jurusan ini. Gitu. Mungkin Ya, betul itu. apa? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan Kakak udah masuk nih ke perkuliahan bahasa Jerman. Jadi untuk memotivasi adik-adik yang nanti akan masuk di jurusan bahasa Jerman, coba dong Kakak bagi tahu bagaimana keuntungan ketika kita berkuliah di jurusan bahasa Jerman ini Kak, agar adik-adiknya itu nanti semangat terus dan nggak merasa salah jurusan, jadi mencintai jurusan ini, begitu Kak. Oke, mungkin kalau di aku bilangnya bukan keuntungan ya, tapi kemudahan kita masuk pendidikan bahasa Jerman. Jadi kan untuk adik-adik ini yang masih SMA atau segala macam nanti mau yang masuk ke jurusan bahasa Jerman. Jadi kalau kita misalnya ambil bahasa Jerman nih, mau kita latar belakang SMA-nya apa, jurusannya apa itu, ataupun sebelumnya kita sama sekali nggak pernah belajar bahasa Jerman, kita ngambil bahasa Jerman kuliahnya, kita tetap bisa mengikuti perkuliahan walaupun mungkin ya nggak terlalu maksimal, tapi kita tetap bisa mengikuti perkuliahan secara pelan. Walaupun kita sebelumnya atau di SMA kita nggak punya latar belakang belajar bahasa Jerman sebelumnya. Begitu. Contoh kalau misalnya beda lagi kalau kita ngambil jurusan lain yang dia emang memerlukan kayak kemampuan khusus. Contoh kayak kita ngambil jurusan perbankan tuh, perbankan. Kalau perbankan kan mereka kan harus kayak ada latar belakang mereka SMK akuntansi atau segala macam. Jadi kalau misalnya mereka ambil akuntansi kuliahnya tapi mereka sebelumnya nggak pernah belajar akuntansi, maka kan itu akan sulit bagi mereka untuk mengikuti perkuliahan. Bisa, tapi akan sulit gitu. Beda dengan kita yang bahasa Jerman ini, itulah kemudahan kita di pendidikan bahasa Jerman kalau kita masuk kuliah bahasa Jerman. Jadi mau latar belakang apapun itu kita SMA-nya, mau jurusan apapun itu, pasti kita pas masuk kuliahnya tetap bisa mengikuti perkuliahan gitu. Oke, gimana? Oh, begitu ya Kak, mantap sekali. Betul Kak. Kali ya Kak Topa. Ya, betul sekali. Nah, ini sudah masuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, satu lagi. Tunggu nih Kak Topa. Ya. Ngomong-ngomong nih, kan Kak Maya nih udah ujian di GOTE level B1 nih di Malaysia. Betul nggak Kak?
Maya. Ya, benar sekali. Kami mau dong Kak tahu bagaimana pengalaman ujian Kakak, gimana cara mengerjakan soalnya biar tepat waktu siapnya, terus soal yang keluar itu topik-topiknya apa aja gitu. Oke, kalau dibilang kesulitan sih, kalau menurut saya dari 10 sampai 100 tuh kesulitannya bagi saya ya 85% mungkin. 80%, 85 lah gitu lah kesulitannya. Cuman em, pas kemarin itu mungkin di saya kan ada 4 modul tuh yang kita ujiankan, ada modul Sprechen, Hören, Lesen, sama Schreiben. Yang dari 4 modul itu mungkin menurut saya yang paling sulit itu ya, yang paling sulit di bagian Lesen, yang membaca. Kenapa itu paling sulit? Tahu nggak sih kalau kita belajar, kalau kita ujian bahasa Indonesia nih, kita disuruh baca teks panjang, bukan hampir 1 halaman tuh full semua teks. Kita sedangkan bahasa Indonesia aja kita kadang males kan bacanya, apalagi bahasa Jerman gitu. Sedangkan sepanjang itu teksnya jawab soalnya cuma tiga soal dan jawabannya itu kayak mirip-mirip, kayak serupa-serupa gitu. Semua bisa dari jawabannya kayak kita ujian bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk Sprechen itu kalau untuk kalian yang pernah belajar atau les bahasa Jerman pasti temanya nggak jauh-jauh, pasti sering-sering yang kita dengar kosakatanya kayak tema kayak auto atau segala macam, kayak Leben mit keinem Auto atau segala macam, kayak yang kosakata yang sering kita dengar gitu, yang familiar gitu. Kalau untuk Hören-nya juga, jadi kalau untuk Hören lagi tipsnya, namanya juga Hören, apalagi Hören di B1, di B1 tuh kan, Hören tuh ngomongnya udah kayak, udah gimana kali, kita dengar kan, justru kalau gitu ya kita sebelum ujian kayak kita persiapan diri lah, kayak benar-benar rajin-rajin ada kayak nonton-nonton film bahasa Jerman atau segala macam. Nah sekarang kan kita nih lagi sampai TikTok kan, apalagi di TikTok itu kayak banyak sih, semua orang seluruh dunia main TikTok. Jadi kalau di saya, kalau latihan sambil latihan sore itu saya kayak ngikutin native speaker atau ngikutin TikToker yang dari Jerman langsung, yang mereka setiap harinya bikin kontennya itu pakai bahasa Jerman. Jadi saya tiap hari nontonnya itu aja, jadi kayak terbiasa akhirnya gila. Jadi pas waktu kita Hören atau segala macam gampang gitu. Jadi kita juga kenal bahasa-bahasa kayak bahasa native yang sering mereka gunakan, yang mungkin nggak kita pelajari di kursus atau di kuliah gimana tuh. Oke, begitu. Oke, luar biasa banget nih Kak Topa. Bagaimana cara mengatasi pengerjaan soal itu memang dari Kak Maya ini yang saya tangkap nih mengolah soal terus menggubris, apalagi kata Kak Maya ini yang paling susah nih di lesson ya Iya. Kak. Apalagi kalau bahasa Indonesia aja kita malas membaca, apalagi bahasa Jerman gitu ya. Kalau di Kak Topa ini apa sih yang paling susah? Kalau menurut aku ya, untuk yang paling susah itu Schreiben ya sama lesson tadi, karena kan kita belum tahu nih gimana sih cara menulis surat bahasa Jerman yang benar, karena kan gramatiknya suka kadang ada salah-salah. Terus di lesson nih bagian Aussprache pasti kita bingung ini kan, pasti Aussprache orang Jerman dan Aussprache orang Indonesia itu berbeda ya kan Kak Maya? Iya. Maka tadi itulah, sering-sering lah kalian nonton kayak video-video native gitu. Scroll TikTok tuh jangan scroll TikTok shop doang atau segala macam. Ya betul banget itu Kak Begitu. Maya. Jadi harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada Iya. gitu. Nah, tadi kan Kak Topa kayak bingung nih bagaimana gramatiknya, bagaimana mempelajari gramatik, lesennya. Nah, nanti akan dijawab oleh Kak Maya di pertanyaan terakhir. Kepada Kak Topa, saya persilakan untuk membacakan pertanyaan terakhir untuk Kak Maya. Nah, jadi pertanyaan yang terakhirnya itu ada nggak sih tips dan trik dari kakak dan motivasi bagaimana bisa berkuliah bahasa Jerman dengan efektif? Jadi kita dapat mengerti banyak materi, terutama di bagian gramatik dan bagian Schreiben, bagaimana cara menulis surat dan berbicara dalam bahasa Jerman sesuai Aussprache Jerman. Ada nggak sih Kak tips, tips and triknya? Oke, mungkin tips and trick mungkin kata Kak Topa ya. Saking gregetnya ini Kak. Iya, Melihat Kak gregetnya pengen tahu Maya gitu. ujian di Malaysia. Sampai greget dia Kak. Oke,
Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Maya. Unimed kan juga bisa kan. Oke, jadi kalau untuk tips dan triknya ini untuk teman-teman adik-adik semua yang kuliah bahasa Jerman, kayak tadi lah kita harus pandai-pandai memanajemen waktu gitu, pandai-pandai memanajemen waktu. Terus itu kayak kalau untuk mengikuti konsultan di gramatik bahasa Jerman, kan pasti kalian di kampus nggak 100% dong dosennya jelasin gramatik itu sampai kalian benar-benar paham kan. Jadi kan harus kayak tadi lah selain perkuliahan kalian juga harus kayak berikan waktu khusus untuk itu kayak rajin belajar atau misalnya kayak tanya atau siapa-siapa kayak yang udah benar-benar mampu bahasa Jermannya tanya mereka atau kayak kalian dari rajin-rajin kayak riset segala macam. Kalau misalnya kalian juga bisa mengikuti kursus bahasa itu lebih baik lagi gitu. Jadi itu bisa mendorong itu semua lebih gampang, lebih mudah begitu. Jadi kalau kayak contoh kayak Schreiben lah ini kan, misalnya kan banyak tuh kayak di website Goethe-nya sendiri. Pernah kan kalian buka-buka website Goethe? Pernahkah? Pernah pasti lah ya. Pernah dong, Itu Kak. di website Goethe-nya tuh ada tuh kayak contoh-contoh soal tuh di tingkat satu dari semua tingkat dari A1 sampai C2 mungkin ada. Oke, di situ ada contoh-contoh soalnya. Mungkin kalian bisa kayak rajin-rajin lah buka itu kan situ banyak soal tuh kalian kerja-kerjakan, kayak rajin mengerjakannya. Untuk Schreiben lagi kan, ya, harus kayak Schreiben kan itu di situ kita Schreiben itulah kita paling perlu dimasukkan semua gramatik mulai dari kata kunci segala macam gramatik di situ untuk masuk. Jadi rajin-rajin juga kayak latihan Schreiben atau misalnya nanti kalian pas waktu di rumah nih atau di kosan segala macam kalian latih-latihan dan buat surat atau sampai mana tuh sampai kampus suruh ke dosen atau apa periksa gitu. Jadi sekarang intinya banyak-banyak latihan gitu. Jadi nggak boleh kayak menghayal aja kapan aku bisa, kenapa payah kali gitu. Jadi intinya kita suka dulu tuh suka sama bahasa Jerman ini. Kalau kita udah suka sama bahasa Jerman, ya semuanya gampang, yang sulit sih gampang semuanya. Sama kayak kalau kalian kayak suka sama seseorang gitu, mau gimana pun dia pasti kan tetap suka kan, gampang semuanya. Begitu. Ya, betul banget nih. Jadi di sini poin dari podcast ini harus mencintai dulu apa Ya, itu jurusan. Kita kan di jurusan bahasa Jerman nih. Kita harus cintai dulu Jerman. Kita harus buat dulu patokan kita, aku bakal ke Jerman. Aku harus bisa ke Jerman. Nah, dari itu kita mulai giat belajar, mulai membahas soal supaya bisa langsung dapat sertifikat B1 nih kayak Kak Maya. Oke, mungkin ya dari benar Kak sekali. Topa tanyakan lagi. Nah, ya udah itu saja sih dari saya. Oke, Wah, nggak nggak terasa ya Kak Topa udah di akhir acara, udah kita gubris tadi kayak mana sih mengatasi dilema jurusan. Kak Maya udah di B1 kayak mana sih tips dan triknya, luar biasa banget ya Kak Maya. Semoga eh, sertifikat B1 dari Kak Maya menular nih ke kami yang bertiga, Amin. Topa dan teman-teman di Unimed juga. amin. Tadi juga Topa greget karena saking excitednya nih Kak Topa ya. Melihat Kak Maya sudah di B1, kita masih luntang-lantung ya. Iya, excited Oke. banget. Banget, banget, banget. Oke, terima kasih banyak buat Kak Maya karena sudah memberikan informasi yang luar biasa banget. Benefitnya ke kami luar biasa banget. Sekarang nih kami tahu kayak mana sih tips dan trik biar dapat B1. Sekarang sudah lebih tahu nih, oh berarti membahas-bahas soal harus cinta dulu bahasa Jerman. Nggak bisa banyak menghayal, harus langsung terjun. Nggak bisa hanya sekedar mimpi gitu ya Kak Maya. Oke, kami perwakilan dari IMBSDI dan HMJ berterima kasih banyak kepada Kak Maya atas waktu, kesempatan yang sudah Kak Maya berikan untuk berkontribusi dalam podcast ini. Kami sangat berterima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali atas waktunya juga. Terima kasih ya Kak Maya. Semoga dengan motivasi dari Kak Maya ini, adik-adik atau mahasiswa bahasa Jerman di luar sana, terutama di Unimed, tidak lagi merasakan dilema salah masuk jurusan gitu ya. Terima kasih Kak Maya. Ya, sama-sama. Oke,
Ini ada kami berikan sedikit sertifikat kami persembahkan kepada Kak Maya atas partisipasinya untuk memberikan informasi yang luar biasa banget untuk kita semua. Mungkin nanti bagaimana ini Kak Topa sertifikatnya? Baik, nanti sertifikatnya akan saya kirimkan ke Kak Maya lewat online. Dan nanti hari Senin, insya Allah, jika kita berjumpa di kampus, saya akan memberikan sertifikat dalam bentuk cetakannya kepada Kak Maya atas apresiasinya telah bersedia berjoin di podcast IMBSJI dan HMJ kali ini. Iya, betul banget. Terima kasih kembali. Oke. Semoga dengan adanya podcast ini, mahasiswa dan mahasiswi pendidikan bahasa Jerman tidak lagi ada kata dilema atau insecure, aku salah jurusan ini. Nanti kita terapkan nih kepada semua mahasiswa dan mahasiswi pendidikan bahasa Jerman di seluruh Indonesia, mencintai terlebih dahulu jurusannya. Supaya apapun kekurangan, apapun kesulitan yang kita hadapi akan terasa mudah. Seperti apa yang dikatakan oleh native speaker kita. Oke, karena di akhir acara nih, saya punya pantun. Nanti kalau aku bilang pantunnya, kalian balas cakep ya Topa dan Kak Maya. Oke, siap. Oke. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Campur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bertemu lagi di kemudian hari. Amin. Vielen Dank Kak Maya. Vielen Dank juga Abigail. MC kali ini dan Ruth Putri sebagai perikot kali ini. Makasih Kak Maya, vielen Dank. Nanti untuk bingkisan dari Topa ya Kak. Oke. Oke, siap.